Tapi kalau kita balik lagi ngomongin karyawan ya, dari sisi karyawan bagaimana perusahaan tetap cuan, grow, tapi juga tidak melupakan sisi kemanusiaan. Memang pada akhirnya kita harus memberikan keseimbangan gitu antara bagaimana kita bisa mencapai kesuksesan perusahaan dan pada saat yang bersamaan kita juga tetap punya care yang tinggi terhadap employee. Halo, jumpa kembali bersama saya Danis Anissa, Corporate Affairs PT Jaklingko Indonesia yang saat ini sedang menempuh studi S2 di SBM ITB Jakarta. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seputar dunia HR, 30 Minutes Managing People. Topik kita pada hari ini adalah Sustain Success for People and Organization. Perusahaan cuan, karyawan survive. Nah, kali ini saya nggak sendiri. Saya ditemenin oleh seseorang yang sangat istimewa dan punya kiprah sangat banyak ya di dunia HR. Saya mau sapa dulu. Halo, selamat pagi Mas Yanuar Kurniawan. Selamat pagi. Apa kabar? Baik dong. Mas Yanuar Kurniawan ini selaku People Development and Learning Director dari PT L'Oreal Indonesia. Luar biasa ya Mas, gimana? Semangatnya hari ini seperti apa sih? Kalau misalnya HR itu kan biasanya tugasnya memang menyemangati ya, terutama karyawan. Gimana? Ya tentunya terima kasih juga sebelumnya udah diundang di podcast ini. Very excited untuk bisa sharing praktis kita terkait dengan HR, terutamanya nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan diversity, equity, dan inclusion. Kenapa kemudian topik ini juga menjadi penting kalau dihubungkan dengan terkait dengan sustainability for the business success. Oke. Mas Yanuar, kita tahu ya bahwa dunia saat ini terus bergerak, bertransformasi, ada banyak sekali tantangannya, nggak hanya dari internal perusahaan tapi juga dari eksternal ya. Kalau dari perspektif Mas Yanuar sebetulnya apa hal yang paling menantang saat ini yang dihadapi mungkin dari sisi corporate sendiri ataupun mungkin dari karyawannya itu sendiri ya? Mungkin kalau dilihat dari sisi corporate ini dari perubahan dunia yang cukup pesat gitu ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana kemudian policy atau kebijakan-kebijakan luar negeri, kebijakan dari US contohnya pasti mempengaruhi semua negara di dunia. Kemudian juga kalau kita lihat mengenai tantangan bisnis itu sendiri, terutama di industri beauty, di industri kosmetik, di mana sebagai multinasional pasti akan ada tantangan dari perusahaan-perusahaan lokal maupun juga dari perusahaan-perusahaan internasional lainnya yang mampu untuk kemudian memberikan produk-produk dengan pricing yang mungkin bisa lebih masuk di berbagai kalangan, begitu kan? Nah, jadi kita juga menghadapi tantangan di mana ada perubahan juga nih in terms of customer behavior, customer spending, di mana mungkin mereka lebih sensitif terhadap harga, gitu kan? Ada perbedaan harga sedikit, kemudian mereka akan memilih produk yang lain. Walaupun memang kalau berbicara mengenai produk kita sendiri, tentunya didukung dengan research dan innovation yang cukup robust, didukung dengan standar quality yang sangat robust juga, sehingga bisa dipastikan bahwa produk yang kita miliki tentunya kualitasnya jauh berbeda juga dengan produk-produk kompetitor. Artinya memang sangat kompetitif ya. Betul. Bahkan tadi sudah kaliber L'Oreal Indonesia pun mengakui bahwa brand lokal itu juga ternyata punya potensi yang sangat besar seperti itu ya, dan ada tantangannya tentunya. Betul. Baik, nah bicara soal ini kan cuan perusahaan ya, tapi kalau kita balik lagi ngomongin karyawan ya, dari sisi karyawan bagaimana perusahaan tetap cuan, grow, tapi juga tidak melupakan sisi kemanusiaan dari bagaimana kita memperlakukan karyawan kita sendiri dan sebagainya. Nah, makanya memang kalau kita berbicara mengenai karyawan yang saya cukup bangga gitu di L'Oreal karena kita memang cukup people centric dan memang pada akhirnya kita harus
memberikan keseimbangan gitu antara bagaimana kita bisa mencapai kesuksesan perusahaan dan pada saat yang bersamaan kita juga tetap punya care yang tinggi terhadap employee. Dan pemahaman ini juga yang harus kemudian kita bisa create awareness terhadap employee-employee kita. Oleh karenanya kita itu punya setiap tahunnya yang kita sebut Global Pulse Survey, di mana ini adalah survei terkait dengan employee engagement. Dan di survei ini adalah momentum kita untuk mendengarkan nih suara-suara dari karyawan kita. Sebetulnya feedback-feedback atau input apa yang mereka miliki terhadap perusahaan, apa yang mereka sudah sukai dari berbagai macam dimensi dan elemen yang kita ukur di situ. Jadi cukup robust untuk kita tahu what we have been doing well, dan juga untuk kita tahu area-area mana sih sebetulnya yang kita perlu lebih fokuskan lagi untuk taking care of our employee. Oke, sejauh ini pernah dapat masukan apa yang agak-agak nyeleneh atau mungkin sebetulnya agak out of the box, tapi itu sebetulnya sangat relevan untuk kondisi perusahaan? Sebetulnya sih kalau kita berbicara tentang masukan, itu memang skopnya itu memang beraneka ragam. Ya, kalau kita bicara mulai dari yang hal sangat tactical, sangat operasional, misalnya terkait dengan let's say fasilitas kantor, kemudian terkait dengan kecepatan internet, terkait dengan availability of meeting room. Tapi pasti kita juga mesti lihat point of view yang lebih balance. Karena pasti kalau hal-hal yang seperti ini pasti ada orang yang suka dan ada orang yang merasa perlu untuk diimprove. Tapi memang pada intinya kita juga yang lebih kita pentingkan sebetulnya juga feedback-feedback lain yang terkait dengan way of working kita. Misalnya banyak yang memberikan masukan bagaimana sih kita bisa lebih mengoptimalkan waktu meeting sehingga meeting bisa dilaksanakan secara lebih efisien. Kita juga mendengarkan beberapa feedback terkait dengan psychological safety misalnya. Dan ini juga cukup penting karena kalau kita berbicara psychological safety, kita ingin supaya karyawan kita itu paling tidak melakukan 3 hal. Mereka berani untuk speak up, mereka berani untuk make a mistake, sepanjang mereka belajar dari kesalahan tersebut. Dan yang terakhir dan yang ini cukup menarik adalah kita juga mengencourage karyawan untuk berani untuk disconnect. Dan ya betul. Jadi disconnect ini menjadi topik yang menarik karena kan kita juga sadari kalau kita berbicara mengenai employee well-being, orang-orang itu juga pasti butuh waktu untuk break, ya kan? Jadi kita ingin memberikan emphasize bahwa segala macam meeting, segala macam diskusi as much as possible yang dilakukan di dalam jam kerja. Kalau misalnya ada beberapa orang yang harus memproteksi waktu di luar kantornya, nah kita mengencourage mereka untuk memproteksi waktu tersebut, misalnya di luar jam kerja ataupun waktu-waktu weekend, ataupun pada saat liburan, gitu kan. Karena pasti pertanyaan pertama adalah siapa sih yang liburan masih bawa laptop, gitu kan. Nah ini yang sebetulnya ingin kita create awareness dan juga ingin kita create encouragement dari semua layer gitu. Karena pasti nggak mungkin kita bisa mengencourage ini tanpa mengencourage line manajernya juga untuk mensupport, gitu kan. Jadi hal-hal itu yang sebetulnya kita emphasize dan kita lakukan juga berdasarkan feedback-feedback dari pulse engagement kita. Oke, jadi nggak mungkin menemukan pada saat cuti gitu ya digangguin gitu, apalagi lagi di rumah sakit kan banyaknya meme-meme itu lagi di rumah sakit bahkan masih mengerjakan pekerjaan kantor gitu, itu nggak akan terjadi ya? Nah itu yang sebetulnya kita ingin create awareness. Tapi memang kalau kita berbicara secara prakteknya tentulah it takes two to tango juga. Makanya saya juga selalu sampaikan ke karyawan kita, kalau kita ingin cuti kita nggak diganggu, kita juga harus melakukan homework kita juga. Misalnya sebelum kita cuti, kita sudah tulis nih, oh kira-kira selama saya cuti, delegation-nya kemana? Kalau misalnya saya cuti, ada topik-topik tertentu, mereka bisa reach out ke siapa? Kalau saya cuti dan ada akses atau keputusan yang harus diambil, siapa sih yang bisa kemudian didelegasikan, apakah
rekan kerjanya ataukah ke atasannya. Jadi all of this homework juga perlu untuk dilakukan sehingga pada saat cuti dia juga bisa mendapatkan support dari atasannya dan yaitu tadi less disrupted during leave gitu, sehingga pada saat kembali ke kantor karena intensinya kita pada saat orang bisa full refresh pada saat kembali ke kantor juga pikirannya akan lebih fokus nih dan mereka bisa bekerja dengan optimal. Oke, ini sangat menarik ya, karena ini salah satu yang kayaknya lagi hangat juga nih, menjadi perbandingan-perbandingan. Ya. Mungkin kalau kita bicara dari sisi work-life being seperti itu ya, sepertinya hal-hal intangible seperti indeks happiness dari karyawan itu sendiri, kemudian juga hal-hal yang ini kita nggak cuma ngomongin salary ya, tapi mungkin ini lebih menarik ketika ada hal-hal yang dari perusahaan itu memberikan fasilitas-fasilitas seperti yang tadi Mas Yanuar sampaikan ya, jadi kebijakan perusahaan yang kemudian dirasakan oleh karyawan, wah ini saya justru nyaman banget nih di sini diperlakukan seperti itu. Nah ini menjadi salah satu yang budaya yang juga sangat diterapkan ya di L'Oréal Indonesia. Betul, jadi kalau dilihat itu makanya kalau kita kembali yang saya sampaikan di awal, apa yang kita berikan ke karyawan kita itu juga karena kita punya nilai yang cukup tinggi terkait dengan diversity, equity, dan inclusion. Karena sekali lagi kan apapun yang kita lakukan untuk karyawan kita juga harus tahu sebetulnya needs-nya mereka itu apa dan bisa jadi satu orang dengan orang yang lainnya itu punya needs yang cukup beragam. Nah, yang menarik lagi kalau kita berbicara mengenai diversity, equity, dan inclusion itu bahkan kalau kita melihat dari definisinya mungkin ada beberapa orang yang masih punya pemahaman yang slightly different gitu kan. Kalau kita bicara diversity mungkin ini cukup umum di mana ini terkait dengan keindahan keberagaman identitas dan pengalaman ya kan yang menjadikan individu unik. Kalau kita bicara inclusion mungkin ini juga cukup umum bagaimana kita bisa menciptakan tempat kerja di mana keberagaman tersebut dihargai. Nah, sekarang yang tricky partnya adalah orang-orang itu terkadang masih mix up antara equity dengan equality. Nah, apa tuh bedanya tuh? Ini juga menarik gitu kan. Kalau kita berbicara mengenai equity ini lebih kepada keadilan. Dan poin pentingnya adalah dengan kita mengakui equity, kita mengakui bahwa tidak semua orang ini memulai dari tempat yang sama. Dan tujuannya adalah bagaimana kita bisa menciptakan playing field yang setara nih dengan menyediakan apa yang dibutuhkan individu untuk berhasil. Jadi mungkin yang kita sediakan antara individu A dan B ini bisa berbeda. Kalau equality ini adalah kita memperlakukan semua orang sama. Jadi ini adalah kesetaraan, ya kan? Terlepas dari kebutuhan atau keadaan individu tersebut. Nah ini saya ingin memberikan analogi yang cukup praktikal gitu kan. Atau contohnya dulu. Kalau contoh praktisnya, kalau kita berbicara mengenai equality, ya kan, ketika perusahaan itu punya policy terkait dengan parental leave, di mana sebagai parents bisa cuti untuk mengurus anak yang baru lahir. Kalau kita berbicara equality, ya policy ini akan berlaku sama terhadap semua karyawan. Tapi kalau kita berbicara mengenai equity, bisa jadi ada perusahaan yang approach-nya slightly different. Misalnya ketika parents tersebut adalah single parent. Atau ternyata lingkungan keluarganya ini lebih terbatas nih. Misalnya tidak ada orang tua yang tinggal bersama dengan dia, atau tidak ada saudara yang bisa membantu dia. Bisa jadi policy terkait dengan cuti ini bisa lebih panjang. Nah itu beda antara equality dengan equity. Nah yang menariknya lagi, kalau analogi terkait dengan diversity, equity, dan inclusion, ini bisa kita analogikan pesta dansa, gitu kan? Pesta dansa, betul. Apa itu pesta dansa? Menarik nih. Kalau pesta dansa, kalau kita berbicara mengenai diversity, berarti Anda itu diundang ke pesta dansa, di mana ada keberagaman orang di situ. Kalau kita berbicara mengenai inclusions, itu berarti Anda diajak untuk berdansa. Nah, jadi Anda terlibat nih di dalam pestanya, bukan hanya diundang. Nah, kalau berbicara mengenai equity, kita kemudian memastikan musik, susunan acaranya, suasananya sesuai dengan kesenangan semua orang. Nah ini analogi yang biasa saya
sampaikan terkait dengan diversity, equity, inclusion. Wah, luar biasa ya. Jadi singkat tapi sebetulnya deep ya. Pesta dansa maknanya sangat filosofis sekali. Kalau bicara background-nya Mas Yanur kan sebenarnya nggak cuma di L'Oreal ya, kiprahnya itu multinational company dan juga besar ya. Sebelumnya ada di Lazada, betul? Di Lazada, di Mitsubishi. Nah, sebetulnya kalau misalnya melihat dari pattern ya, perusahaan multinasional kemudian harus menyeimbangkan dengan kebijakan yang ada di dalam negeri. Nah, hal-hal seperti yang Mas Yanuar sampaikan itu tadi, ini nggak sih ada tantangannya nggak sih untuk menyeimbangkan mungkin dari cost dan lain-lainnya gitu supaya ini tetap align. Sebetulnya sih yang cukup menariknya kalau kita berbicara mengenai L'Oreal itu sendiri gitu kan, dan juga beberapa perusahaan multinasional yang saya pernah bekerja, pada akhirnya pasti akan ada balance antara local understanding dengan global directions. Nah, ini juga kemudian menjadi fungsi kita nih sebagai leader di Indonesia untuk menyampaikan apa yang sesuai dengan konteks Indonesia dan nggak sesuai dengan konteks global misalnya. Jadi hal-hal seperti itu yang kemudian bisa membantu juga supaya karyawan kita ini juga merasa nyaman dan merasa diperhatikan. Karena mungkin let's say kalau kita berbicara mengenai lokal konteks, cara kita mengadakan beberapa acara, for example, kita ada Family Day. Nah, activation-nya ini juga bisa disesuaikan dengan our local culture juga, with the combinations dari global directions. Jadi, itu sih sebetulnya. Jadi, termasuk juga dengan kebijakan-kebijakan, pastilah kemudian kita juga menyesuaikan. Yang paling gampangnya ketika kita melakukan employee survey misalnya, kita juga sesuaikan nih dengan local policy. Kalau di local policy kan ya kalau kita berbicara mengenai gender ya laki-laki dan perempuan. Nah itu kita juga sesuaikan. Karena mungkin di negara lain ketika kita berbicara mengenai pilihan gender kan ada juga yang laki-laki, perempuan atau tidak kedua-duanya, for example. Nah itu juga ada, tapi kan kita juga harus menyesuaikan on the local context. Itu sih sebetulnya contohnya. Oke, ini kan bicara soal kebijakan. Betul. Nah, kalau kita bicara lagi mengenai hal-hal yang sangat fundamental, misalnya kita punya tantangan karyawan-karyawan baru, ada generation gap seperti itu. Nah, kalau bicara success story-nya L'Oreal yang memang sudah cukup lama ya di Indonesia, artinya apa saja program-program yang sudah dilakukan yang ini it works untuk development dari sisi karyawan itu sendiri. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai generation gap gitu ya, dan berbicara mengenai program development, pastilah juga yang pertama itu butuh understanding dan awareness lintas generasi juga gitu. Karena pasti tidak akan bisa hanya untuk one way. Kita tidak hanya bisa untuk meminta generasi yang lebih senior untuk memahami generasi muda, tanpa pada saat yang bersamaan, kita juga meminta generasi muda memahami generasi yang lebih senior. Jadi ini harus dua arah, kalau menurut saya. Dan yang kedua, ketika kita berbicara mengenai new hire di L'Oreal, yang kami juga jagai adalah bagaimana mereka itu bisa mendapatkan experience yang cukup baik di dalam beradaptasi dengan culture-nya kita. Nah, oleh karena itu kita itu punya program onboarding yang cukup robust sebetulnya. Kita ada program onboarding, kita ada yang dikelola oleh HR, kemudian kita juga ada program onboarding yang dikelola oleh divisi untuk mereka memahami apa yang harus mereka lakukan di dalam divisi. Itu yang kita sebut FIT. Nah, kita juga ada program yang kita sebut L'Oreal Discovery. Ini biasanya kita undang orang-orang yang join selama 1 tahun terakhir, dan kita ada program ini 2 kali dalam setahun. Dalam L'Oreal Discovery ini juga cukup menarik karena kita menjelaskan secara lebih mendetail terkait dengan masing-masing divisi. Jadi kita undang masing-masing GM dari masing-masing divisi untuk menceritakan terkait dengan divisi mereka. Kemudian kita juga ada sesi mengenai historinya L'Oreal. Jadi ini cukup menarik supaya orang-orang juga paham
sebetulnya secara histori ini seperti apa. Termasuk juga terkait dengan way of working, terkait juga dengan L'Oreal culture. Sehingga kemudian awareness dan understanding ini mereka kemudian bisa tahu. Karena ada beberapa culture kita yang cukup unik. Misalnya, di L'Oreal ini kita itu menghargai pendapat dari masing-masing orang. Sehingga kita justru encourage mereka untuk berargumen. Walaupun punya argumen yang berbeda. Itu nggak apa-apa. Gitu loh. Jadi Jadi nggak ada istilah no debat gitu ya? Iya, nggak ada istilah no debat. Bahkan di-encourage orang untuk it's okay untuk kalian itu punya different argumentation gitu kan. Bahkan kita itu di dalam way of working kita sebut simplicity yang pertama, karena kita sekarang moving ke simplicity yang kedua, itu ada yang kita sebut confrontation is the new collaboration. Oke. Nah, kenapa? Karena ya kita menghargai perbedaan pendapat, kita percaya bahwa different opinion itu sebetulnya bagus untuk perusahaan. Oleh karena itu pada saat yang bersamaan, sebagai bagian dari way of working ini, kita juga sangat mengemphasize terkait dengan psychological safety. Karena kita percaya, misalnya, kenapa kemudian kita mengencourage psychological safety sih? Supaya orang-orang itu bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan secara direct. Jadi bukan menutupi permasalahan yang ada di lapangan, tapi mereka bisa nyaman menyampaikan permasalahan-permasalahan itu. Karena tanpa psychological safety, mereka kan pasti, aduh, kalau aku menyampaikan ini nanti akan dikomplain sama atasan, ya udah aku diam aja. Justru masalah itu akan terkubur. Tapi kita encourage orang untuk speak up. Kita juga encourage misalnya kalau kita percaya bahwa inisiatif ini akan berhasil, kita juga encourage orang untuk bilang bahwa, oh, I don't agree with your opinion. I think this this argument is more valuable because of ABC reason. Tapi tentunya ini juga harus didukung dengan data, harus didukung dengan analisa. So as long as people have a good data, people have a critical thinking, it's actually encouraged untuk mereka itu untuk speak up. Oke, jadi nggak bakal di SP ya, kan kadang orang takut gitu ya, mengumumkan pendapat, kemudian argumen, aduh malah di SP1, SP2, ini nggak mungkin terjadi seperti itu ya, karena justru malah digali untuk berpendapat. Betul, nah ini makanya pada saat program onboarding kita, pada saat program discovery kita, pada saat program culture kita, ini yang kemudian kita ajarkan nih ke orang-orang. Sama juga halnya seperti yang lain, misalnya terkait dengan orang-orang itu, karyawan kita itu harus sangat beradaptasi dengan agility. Karena L'Oreal ini kan sebagai fast moving consumer goods ya, perubahannya ini sangat cepat. Dan bisa jadi apa yang sudah kita rencanakan ini bisa berubah seketika. Sehingga kita juga harus dituntut untuk, oh, there is a change in the direction, gimana kita bisa adapt, gimana bisa kita come up dengan solutions untuk kita create hal yang lebih baik. Dan mindset ini kan juga tidak mudah gitu loh, karena bisa jadi, wah sudah spend a lot of time untuk come up dengan particular ideas dan harus kemudian pivoting ke ide yang lain. Nah, mindset-mindset seperti ini yang kita ajarkan pada saat culture session tersebut, sehingga orang pun tidak kaget, loh kok ini seperti ini ya, gitu. Termasuk juga bagaimana kita navigating stakeholder di dalam perusahaan, karena sangat penting untuk kita punya network yang banyak di L'Oreal. Nah, ini kan sebetulnya sama juga nih, align dengan budaya Indonesia yang silaturahmi, ya kan, budaya betul. Yang apa namanya kekeluargaan, guyup. So there is also a similarities in terms of the culture, dan gimana kita bisa mengencourage itu, karena ya silaturahmi ini atau building network ini penting, sehingga untuk orang-orang yang introvert pun mereka harus bisa push themselves untuk keluar dari comfort zone-nya dan kenalan dengan orang-orang di dalam L'Oreal, bukan hanya di Indonesia tapi juga di zone. Nah, ini mindset ini yang kita tanamkan dari awal.
Oke, jadi ini udah mandatory ya. Mau introvert gak apa-apa, yang penting network jalan ya. Betul. Harus wide. Oh, Betul. menarik sekali. Tapi sebetulnya ada satu juga yang menarik perhatian saya, Mas Yanwar. Beauty that moves the world. Ini ternyata nggak cuma culture company itself, tetapi juga sebetulnya bagaimana impact dari apa yang teman-teman lakukan, tidak hanya sekedar berbisnis mungkin ya, tapi juga ternyata ada perubahan yang turut berkontribusi untuk kebaikan seluruh dunia. Ini boleh diceritakan sedikit nggak? Ini menarik banget nih. Betul, jadi memang beauty that moves the world ini adalah misi besarnya L'Oreal. Sehingga tanggung jawab dari semua function untuk bisa membantu menciptakan hal tersebut. Nah, jadi memang L'Oreal ini percaya untuk embracing the beauty of all people. Sehingga kalau kita kembali lagi, ketika kita berbicara mengenai diversity, equity, inclusion, itu bukan hanya kita terapkan untuk bagaimana approach kita terhadap karyawan, tapi ini sebetulnya juga filosofi kita di dalam bisnis itu sendiri. Karena kita ini, misi dari DI kita ini bertujuan untuk offering the best beauty untuk setiap individu. Terlepas dari warna kulit, jenis rambut, gender, identitas, latar belakang budaya atau usia, kita berkomitmen untuk mengembangkan formula yang inklusif, yang bisa merayakan keberagaman kecantikan, ya kan, menghilangkan bias-bias algoritmik. Bagaimana kita bisa membangun tim yang beragam dan juga kita bermitra dengan supply chain vendor kita yang bertanggung jawab. Jadi memang kalau kita berbicara ini, DI ini mendorong inovasi, inspirasi, dan ambisi. Nah, yang menariknya lagi kalau kita berbicara mengenai DI, ini juga tercermin di dalam demografi kita. Karena lebih dari 50% karyawan kita itu adalah female. Gitu kan? Dan hampir setengahnya terwakili di dalam top manajemen kita. Jadi kalau kita berbicara mengenai CEO-1 kami, 50% itu juga female, ya kan? Jadi kalau kita melihat dari dalam rentang usia misalnya, membentang dari umur 21 sampai umur let's say bisa 56 ya kan, usia pensiun, rata-ratanya ada di 35. Jadi memang ada berbagai macam different life stage juga nih untuk karyawan-karyawan kita, gitu kan. Sehingga, nah ini kalau boleh saya cerita juga, salah satu inovasi yang sudah kita implementasikan di dalam mungkin 2-3 tahun terakhir ini, yang kita sebut dengan MyFlex. MyFlex. Betul. Nah, MyFlex ini adalah flexible benefit yang kita berikan ke karyawan kita. Jadi, karyawan kita ini ada, bisa pilih nih sebetulnya. Ada uang yang bisa pilihnya ini diambil dari let's say bagaimana mereka memilih premi asuransi, ini bisa plus. Jadi kita berikan base, misalnya let's say base flexible benefit adalah 4 juta. Nah ini bisa ditambah atau dikurangi dari premi asuransi. Mungkin ada beberapa orang butuh premi asuransi yang lebih tinggi. Oh jadi berarti kalau premi asuransi lebih tinggi mengurangi flex band-nya 1,5 juta. Oh tapi enggak nih, nggak butuh premi asuransi yang lebih tinggi, bahkan mau dikurangi dari yang standar, mau dikurangi yang preminya lebih kecil, gitu kan. Nah ini berkaitan dengan, oh nanti flex band-nya nambah 1,5 juta. Nah juga bisa diambil dari, let's say, untuk kacamata. Kalau dulu kan kacamata kita berikan ke semua karyawan, gitu kan. Padahal mungkin nggak semua orang butuh kacamata. Nah dari benefit kacamata itu kita juga sekarang masukkan ke flex band. Nah ini dipakai untuk apa? Ini bisa dipakai untuk macam-macam. Jadi, dan ini kemudian bagaimana kita juga menghargai diversity, equity, dan juga inclusion. Karena apa? Misalnya nih, karyawan A mungkin butuh flexible benefit untuk tadi karena dia butuh kesehatan, meningkatkan premi asuransi, bisa. Karyawan B karena dia secara kondisi fisik sehat dan dia yang lebih butuh adalah bagaimana punya quality time dengan keluarga, dia bisa pakai nih flexible benefit ini untuk liburan bersama keluarga. Jadi tiket pesawat, hotel, ini nanti bisa di reimburse sesuai dengan jumlah flexible benefitnya. Dan ini berbeda-beda ya setiap orang. Berbeda-beda, betul. Makanya kalau karyawan C yang mungkin lebih butuh untuk
gym membership karena mungkin ada beberapa orang suka nge-gym, bisa. Atau karyawan D butuhnya mau belajar bahasa, bisa juga. Jadi memang ini juga secara signifikan kita lihat bagaimana karyawan kita ini cukup puas, karena ini juga bagaimana kita as a company ini kita listening. Sebetulnya kita juga selain listening, kita juga punya awareness dan meng-acknowledge bahwa memang our employee are quite diverse. Sehingga bagaimana kita bisa create an inclusive environment yang juga menghargai equity tadi. Makanya come up this FlexPen program. Ini kalau saya dengerin penjelasannya Mas Yanuar nih bisa dipastikan indeks happiness dari karyawan L'Oreal Indonesia ini luar biasa sekali ya, tadi fleksibel, benefitnya banyak, kemudian juga work-life balance-nya juga sangat subjektif ya, tergantung masing-masing itu punya kebutuhan apa. Mungkin ya ini terakhir Mas Yanuar, kunci saran yang bisa disampaikan kepada teman-teman HR yang lain yang sepertinya juga banyak ya menghadapi tantangan-tantangan di dunia yang saat ini juga ada gelombang dan lain-lain. Jadi seolah-olah ini kayaknya mumet banget. Nah, kalau dari Mas Yanuar seperti apa? Kalau saya sih sebetulnya kalau ini untuk teman-teman, terutama teman HR, saya tuh suka sekali quote-nya dari Dave Ulrich, yang dia selalu bilang bahwa HR is not about HR. Jadi kita itu jangan dilupakan bahwa tanggung jawab kita sebagai HR itu justru adalah bagaimana kita bisa membantu organisasi kita itu sukses di marketplace, sukses di dalam dunia bisnis. Nah, dengan kita punya mindset seperti itu, semua kebijakan strategis HR kita haruslah kemudian mempertimbangkan keseimbangan antara yang pertama, strategi perusahaan, ini mau dibawa kemana. Yang kedua, kita juga harus melihat bahwa tren apa sih yang berubah. Nah, tren ini juga macam-macam. Ekonomi tren, consumer tren, employee tren, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, listening to our employee. Jadi, it always needs to be the balance between these three gitu. Nggak bisa kita hanya fokus all to the employee tanpa kita juga melihat bagaimana company kita bisa sustainable. Karena it also doesn't really make any sense gitu kan. Sehingga penting semua kebijakan HR ini pastilah juga mendukung strategi company itu mau dibawa kemana. Nah, yang kedua kalau berbicara mengenai kita as an individual, kalau tadi kan HR as an HR profesional gitu ya. Kalau kita as an individual, curiosity itu penting, ya kan? Curiosity itu penting. Belajar hal yang baru itu penting, continuous learning itu penting. Kenapa? Ya sekali lagi karena memang perubahan dunia ini yang cukup pesat gitu. Karena kalau dunia berubah dan kitanya nggak mau berubah, nah kita nantinya akan ketinggalan. Sama juga seperti apakah kemudian ChatGPT akan mengalahkan manusia gitu kan? Ya not necessarily true, tapi yang pasti benar adalah manusia yang nggak bisa ChatGPT pasti akan dikalahkan oleh manusia yang bisa ChatGPT, gitu loh. Jadi bagaimana kemudian kita punya self awareness untuk selalu mau tahu hal yang baru, selalu improve diri kita sendiri, tidak mudah puas dengan apa yang sudah kita capai, itu kemudian menjadi mindset yang penting. Jadi kalau boleh disummarize, growth mindset ini sangatlah penting. Gitu. Oke, terima kasih Yanuar Kurniawan, People Development and Learning Director L'Oreal Indonesia. Luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini. Ada satu sebetulnya titipan dari netizen ini. L'Oreal itu lagi talent hiring nggak sih? Open recruitment. Boleh bocorannya mungkin? Mas Yanuar silakan. Jadi kalau untuk teman-teman sekalian yang tertarik untuk tahu lebih lanjut dengan L'Oreal, bisa mengikuti sosial media kita. Jadi bisa di-follow Instagram kita di L'Oreal Indonesia, maupun juga bisa di-follow LinkedIn kita. Karena untuk teman-teman yang generasi muda misalnya yang masih kuliah, program yang talent kita itu biasanya kita juga post di Instagram. Jadi kita program yang talent itu ada 3 nih. Jadi kita punya internship, kita punya global competition, yang kita sebut L'Oreal Brandstorm, dan ini cukup menarik nih. Global competition ini sudah berlangsung selama beberapa tahun. Tahun lalu
global finalnya itu di London. Wow. Tahun ini global finalnya itu akan ada di Paris. Jadi nasional final ini kemarin sudah kita lakukan, sudah ada winnernya, dan mereka akan kita berangkatkan ke Paris untuk bersaing dengan tim-tim dari seluruh dunia gitu. Dan yang menariknya lagi ya biasanya untuk winnernya, dan kita punya case 2-3 tahun sebelumnya itu global winnernya dari Indonesia. Wah, luar Jadi ini biasa. cukup membanggakan juga gitu. Nah, Luar makanya yang terakhir kalau kita bicara yang training program, kita juga ada manajemen training. Jadi untuk teman-teman yang tertarik, silahkan bisa ikutin LinkedIn kita, bisa ikutin Instagram kita, karena biasanya opening periodnya juga singkat tuh. Wow, Banyak sekali banyak aplikasinya. peminatnya, tapi Betul. juga wah luar biasa sekali. Terima kasih Mas Yanuar Kurniawan atas perbincangan yang sangat menarik. Teman-teman jangan lupa saksikan podcast HR Talks 30 Minute Managing People di episode lainnya bersama Syndicate 2. Jangan lupa like dan subscribe episode ini, dan SBM ITB for the greater good. Thank you. Terima Luar kasih. biasa. Thank you.